Itu sebabnya saudara kami undang. Karena yang mengambil bagian di dalam tugas pemulihan segala sesuatu adalah generasi Kristus. Amin. Amin. Jangan menutup mata, jangan tidak percaya dengan kebenaran ini, karena ini kebenaran yang memerdekakan. Sesi kedua, hari ini Pastor Johnson akan melayani kita acara khusus untuk dari tadi Galatia 3 ayat 16. Kristus telah membuatnya. Jadi hari ini beliau akan mengajar kita tentang apa karya Kristus yang sudah selesai, finish, tidak ada cacatnya bagi kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kami beri tempat kepada Pastor Johnson. Selamat sore semuanya. Jadi sengaja mic-nya disiapkan untuk masing-masing. Ya, tadi saya kasih mic, canggih sekali, saya nggak tahu menghidupkannya. Harus dipencet. Ya, saudara, tadi Pastor Judison sampaikan bahwa apa yang saya bagikan sudah dititip dari malam. Ternyata waktu saya dengar tadi dari A sampai Z sudah disampaikan semua. Jadi karena saya sudah kehabisan bahan khotbah, ya kita doa. Ya tapi gak apa-apa saudara, saya coba ya untuk memberkati saudara yang hadir di sini. Jadi untuk Pastor Judison dan Pastor Nuriani, pas ya Pastor ya. Jadi saya bersyukur dan sangat terhormat ya untuk bisa menjadi berkat di Mount Zion, walaupun di sini katanya ada juga dari guru ya, dan juga orang-orang yang baik. Baik, kita berdoa dulu. Bapa Sorgawi, kami percaya bahwa hari ini tidak kebetulan. Ini Kau jadikan selalu. Kau punya rencana, Kau punya agenda bagi kami semua yang hadir. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, mata yang terbuka, telinga yang terbuka, hati yang memahami. Amen. Supaya firman-Mu itu dapat kami mengerti Tuhan, dan itu menjadi iman kami. Amen. Kami serahkan Tuhan sesi ini ke dalam tangan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata Amen. Yes. Baik, tadi kan saya sudah sampaikan kalau bahan khotbah saya yang saya persiapkan dari malam sudah dibabat habis. Tahu arti babat ya, itu bukan makanan. Bapak ini bicara makanan hari ini belum, nanti jam 7. Tapi saya akan memulai dari apa yang disampaikan oleh Pastor Judison tadi. Mari kita buka dulu dari Kejadian, bukan Kisah, bukan juga. Nah itulah kan, soalnya bahannya udah habis. Galatia pasal yang ketiga. Tadi Pastor Judison menyampaikannya di Galatia 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, kalau kita melihat Galatia 3:16 ini, maka itu berbicara, tadi disampaikan, dari Kisah pasal yang ketiga. Kisah pasal yang ketiga. Di Kisah pasal yang ketiga ayat yang ke-25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, Kisah 3:25 ini sebenarnya tadi adalah firman yang pernah disampaikan Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 22 ayat 18. Di situ disebut, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi di situ disebut oleh keturunanmu. Inilah yang disebut tadi di Galatia 3:16, kalau itu adalah Kristus. Amin. Kristus. Nah, kalau kita kembali di Galatia 3:16 tadi, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, sebab keturunan Abraham kan banyak. Jadi kalau disebut oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat, ini bukan Ishak atau Yakub atau Yusuf, karena ini adalah anak Abraham juga, cucunya. Tapi ini sebenarnya merujuk jauh ke depan, yaitu Kristus. Amin. Nah, di Galatia 3:16, mari kita lihat di situ dulu. Adapun kepada Abraham mengucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, pertanyaannya kan begini. Kristus atau yang disebut tadi generasi Kristus adalah siapa? Apakah kita percaya kalau kita adalah generasi Kristus? Kan itu pertanyaannya. Bisa nggak kita menerangkan atau menyatakan iman kita kalau kita adalah generasi Kristus? Karena tidak mungkin ada iman tanpa pengertian. Tidak ada pengertian tanpa kita tahu. Nah, kalau kita hanya menyatakan kami generasi Kristus, dari mana jalannya? Bagaimana itu bisa terjadi pada kita? Nah, yang ini lebih menghebohkan. Makanya nanti ikuti. Kalau tidak selesai hari ini, besok. Tidak semua orang Kristen generasi Kristen. Tidak semua. Nah, supaya jangan salah paham dengan saya, hadirlah besok, karena yang saya khawatirkan nggak cukup waktunya. Nah, pertanyaannya kan begini, siapa di sini yang yakin kalau dia generasi Kristus? Karena generasi Kristus tadi sudah disampaikan itu sangat powerful. Karena mereka lah yang menggenapkan semua perkataan nubuatan yang diucapkan oleh nenek moyang kita. Makanya ada orang bilang generasi Kristus generasi penggenap, generasi yang memfinishing, generasi akhir dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kan kembali seperti tadi, siapa mereka? Apakah aku termasuk dari mereka? Tidak semua orang yang percaya itu generasi Kristus. Nah, mari kita lihat kenapa itu muncul. Kalau kita lihat dulu tadi di Galatia 3:16, di situ disebut dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau saya bertanya kata Kristus di sini siapa? Siapa Kristus di sini? Di Galatia 3:16. Yesus. Kenapa kalian sebut Yesus? Karena ada kata satu orang ya. Kalau udah disebut Kristus, maka kita harus memahami begini. Ini tidak hanya Yesus. Amin. Termasuk kita. Amin. Nah, contoh begini.
Kalau kita lihat, coba kembali ke Kejadian 22 ayat 18 tadi, supaya saya terangkan bahwa kata Kristus, kalau dia disebut Kristus, itu tidak hanya merujuk Yesus saja. Lihat ya, Kejadian 22 ayat 18 tadi, coba. Oleh keturunanmu lah, itu di bahasa Inggrisnya bukan descendants, tapi seed. Seed benih. Seed itu bahasa Indonesianya benih. Bisa paham? Ya. Jadi kata keturunan itu di bahasa Inggrisnya itu benih. Nah, kalau saya bertanya pada kita semua di ruangan ini, karena kita ini semua adalah petani-petani yang luar biasa kan? Bagaimana cara benih supaya dia bisa menjadi banyak? Tanam. Nah, ditanam atau mati. Kalau tidak, kalau ditanam tapi nggak mati. Berarti kan benihnya harus mati. Dari satu benih tumbuh satu pokok kan? Dari satu pokok bisa banyak buah. Dari banyak buah muncul benih yang lain. Jadi dia bisa menjadi satu kebun, satu hutan, atau unlimited. Makanya tadi Pastor Junisan bilang Kristus itu generasi, tapi dia lahir dari satu orang. Namanya Yesus. Coba kita ke Galatia 3 ayat 16. Kita kembali lagi ke situ supaya kita bisa paham. Pertanyaan kan nanti muncul, akukah generasi Kristus? Harus bisa dijawab. Tapi nggak ada iman, nggak berasa itu di alam roh. Sekalipun suara kita paling kuat, tapi kalau kita nggak memahaminya, nggak terasa dia. Tapi ingat, kalau kita percaya, aku berkata-kata itu iman, maka itu akan terjadi. Amin. Nah, coba kita kembali ke ayat 16. Di situ ada kata satu orang kan? Nah, itu baru Yesus. Makanya Yesus harus mati supaya muncul kita. Haleluya. Nah, ayatnya ada, saudara. Coba kita lihat Yohanes 12 ya. Yohanes 12:24. Ada ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum bila jatuh ke dalam tanah dan mati, nah harus mati memang. Ia tetap satu biji saja. Makanya kita harus mengerti kenapa Yesus harus mati, supaya kita lahir. Amin. Nah, jadi tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah Kristus. Inilah Kristus. Yesus melahirkan Kristus. Kenapa Bapak pakai kata melahirkan? Kita tadi dijelaskan Pastor Junikson, kita ke Matius 1 coba. Matius 1. Ya, saya hanya masih mengulangi yang disampaikan Pastor Junikson karena saya nggak punya bahan, sudah habis ya, supaya makin kuat aja. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi Kristus itu dihitung satu keturunan. Makanya dia ada 14. Cuma tadi kita sudah garis bawahi, Kristus itu banyak. Kita. Yesus termasuk di dalam? Iya. Termasuk. Makanya dia kadang disebut Kristus, kita juga disebut Kristus. Ayat yang ke-16-nya coba. Nah, ini yang indah, tadi saya menangkap pewahyuannya. Yakub memperanakkan Yusuf. Ya, karena Yusuf itu lahir dari, maaf ya saya pakai kata bahasa biologisnya, spermanya Yakub. Digodkan, diperanakkan. Dari benih Yakub lahirlah Yusuf. Suami Maria yang melahirkan Yesus memang tidak disebut Yusuf memperanakkan Yesus. Karena Yesus itu nggak datang dari sperma Yusuf. Dia datang dari benih Roh Kudus. Nah, kalau kita ganti bahasanya kan jadi seperti ini. Coba perhatikan. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus, yang melahirkan Kristus. Amin. Nah, kalau kita pakai bahasa begitu, kenapa
kita pakai bahasa itu? Karena Kristus itu satu keturunan. Dan jadi Yesus melahirkan Kristus melalui kematiannya. Bisa paham ya? Nah, jadi Kristus itu adalah satu keturunan. Nah, sedikit joke dulu. Coba ayat 1-nya. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Sudah sampai? Nah, lihat di situ. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita baca itu ada berapa oknum di dalam? Kalau dari yang saya jelaskan tadi ada berapa keturunan di sini? Nah, kan udah mulai tepat jawabannya. Karena kalau kita sebut tadi Yesus Kristus itu satu, ya kita tidak mendapat lagi tadi 16 Kristus itu adalah satu. Nah, jadi kalau kita pakai inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kenapa ada 4 keturunan di situ? Karena ada perkataan profetik yang diucapkan Tuhan kepada Abraham di Kejadian 15 bahwa keturunan yang keempat itulah yang sampai ke tanah perjanjian. Jadi generasi keempat yaitu Kristus di dalam Matius 1:1 itu sebenarnya perkataan profetik mereka lah yang akan sampai. Bisa paham? Nah, itu sekedar tambahan. Tapi saya jelaskan adalah sesuai dengan perintah dari tempat yang maha tinggi. Saya coba melanjutkannya dari sini. Dari sini. Jadi dari ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang melahirkan Kristus. Jadi saya nanti akan menjelaskan bagaimana Yesus melahirkan Kristus. Sehingga kita nanti akan tahu kitakah generasi Kristus. Nah, tidak semua orang percaya tadi saya sebut. Tidak semua orang Kristen. Dan tidak semua orang yang pergi ke gereja. Jangan salah paham dulu, oke? Tapi saya akan menjelaskannya dari firman. Nah, jadi boleh disebutkan di situ, ditulis Yesus yang melahirkan Kristus. Bagaimana? Prosesnya bagaimana? Karena kita ada di situ. Nah, saya menyebutnya dengan bahasa seperti ini, karya Kristus yang sempurna. Baru saya masuk dulu. Sampai nanti kurang komplit ya. Apanya? Karya Kristus yang sempurna. Karya Kristus yang sempurna. Boleh nanti dibuat buka kurung, kronologi atau proses dari Yesus melahirkan Kristus. Kita adalah generasi Kristus. Nanti saya akan buat definisi Kristus itu apa. Nah, itu penting sekali karena penting imannya. Coba kita ke Roma dulu. Jadi karya Kristus yang sempurna. Roma atau kronologinya Yesus melahirkan Kristus atau prosesnya. Nah, kita ke Roma pasal 10 dulu, ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Kalau sudah sampai katakan amin. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Garis bawahi, Yesus turun. Sudah digaris bawahi? Right. Yesus turun. Ayat yang ke-7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, garis bawahi di situ ke jurang maut. Sudah? Lalu garis bawahi di situ Kristus naik. Nah, lihat kan tidak disebut Yesus naik, tapi Kristus. Karena Yesus yang dibangkitkan itu Kristus. Amin. Bisa paham? Tapi kita jelaskan nanti. Yang penting garis bawahi aja. Jangan yang di garis bawahi catatan orang lain. Nanti sampai di rumah gimana saya garis bawahi?
Supaya catatan yang bisa penuh dengan garis bawah. Oke, ayat yang ke-7 kita baca ya. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, sekarang coba kita perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Yang kita garis bawahi tadi adalah Yesus turun dari mana? Dari sorga. Berarti Yesus itu ada di sorga sebelumnya. Tidak? Lalu dia turun. Kemana dia turun? Ke jurang maut. Bisa paham? Jadi Yesus yang ada di sorga turun ke jurang maut. Bayangin itu. Makanya kita mengenal, memahami Yesus pernah mati. Bisa paham? Yesus mati, tubuhnya ditaruh di mana? Di gua batu. Rohnya kemana? Ke jurang maut. Nah, kalian tahu nggak? Yesus rohnya ke jurang maut kemana? Kita harus memahami itu. Ini termasuk prosesnya. Harus tahu dong. Jangan biarlah situ. Itu kan urusan Yesus. Urusan gua aja udah banyak kan. Gak selesai lagi. Ya masalahnya ini menyangkut iman kita. Menyangkut iman kita. Orang benar hidup oleh iman. Nah, kan gitu. Oke, jadi gak boleh. Urusan Yesus gak boleh. Nah, turun ke jurang maut kan? Nah, ayat yang ke-7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik. Nah, dari jurang maut dia naik. Kemana dia naik? Ke sorga. Jadi Yesus itu karyanya dari sorga kembali ke sorga. Makanya dia sempurna. Lalu ngapain Yesus melakukan itu? Kurang kerjaan ya? Enggak, saudara. Enggak kurang kerjaan. Dia melakukan itu supaya engkau menjadi Kristus. Karena perkataan profetik yang diucapkan Tuhan melalui nabi-nabinya bergantung ke kita. Tapi Yesus membuka jalannya sebab dia adalah jalan supaya kita bisa melalui. Bisa paham? Nah, jadi dimulai dari sorga dan kembali ke sorga. Nanti kita akan melihat Yesus yang ada di sorga sampai yang ada kembali ke sorga itu ada 9 tahap. Ya, ada 9 tahap. Nah, tapi sebelum sampai ke situ dulu, masih bisa mengikuti saya? Yes. Oke, yesnya mulai agak berat. Coba ke Yesaya 55 dulu kita. Ada yang indah di sini. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Jadi karya Kristus itu sempurna nggak? Dari sorga kembali ke sorga, dari kekekalan kembali pada kekekalan. Nah, kalau dilihat Yesaya 55 yang kita baca ayat 11 dulu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kalau kita lihat di situ ada kalimat ia tidak akan kembali kepadaku. Berarti pola ilahi Tuhan itu seperti ini. Firman yang keluar dari mulut Tuhan pasti kembali lagi kepadanya. Pasti kembali lagi kepadanya. Dan di situ disebut pasti berhasil. Dan dia melakukan kehendakku. Ini merujuk siapa sebenarnya? Yesus. Karena Yesus adalah firman. Bisa paham? Nah, jadi kalau kita lihat karya Kristus yang sempurna ini, dia datang dari Allah, dia datang dari sorga, dia datang dari kekekalan dan kembali lagi kepada Allah, kembali lagi ke sorga, kembali lagi kepada kekekalan. Makanya disebut sempurna. Sampai sini bisa paham? Nah, mari kita lihat prosesnya perjalanan Yesus dari sorga. Yang pertama, Yesus yang ada sebelum dunia ada. Ya, itu yang kita sebut tadi. Yesus sudah ada di alam kekekalan.
Yohanes pasal 1. Yesus yang sudah ada sebelumnya. Kalau disebut Yesus yang sudah ada sebelumnya, berarti Yesus yang ada di sorga. Amin. Yesus yang ada sebelumnya. Sebagai apa dia? Kita lihat di Yohanes 1, di situ disebutkan, sudah sampai? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini di ayat 14 disebut, di situ disebut, firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia ini yang kita sebut Yesus kan? Berarti firman yang di atas ayat 1 tadi adalah Yesus sebelumnya. Berarti Yesus yang ada sebelumnya adalah Yesus sebagai firman. Itu yang pertama. Jadi Yesus yang ada sebelumnya, yang ada di sorga itu adalah sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Nah, kita harus kokoh imannya di sini. Amin. Karena sekarang banyak sekali doktrin yang aneh-aneh. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Ingat, iman Kristen kita harus kokoh ya. Yesus adalah firman. Amin. Dan firman adalah Allah. Bisa paham? Ya. Karena itulah Yesus sudah ada sebelumnya. Sebelum segala sesuatu ada. Karena dia adalah firman, adalah Allah. Sudah paham? Nah, itu nomor 1. Nomor 2-nya ayat 14. Nah, nomor 2-nya baru ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini yang kita sebut inkarnasi dari firman. Atau firman menjadi daging. Itulah karya Yesus yang kedua, yaitu inkarnasi dari firman menjadi manusia. Inilah Yesus menjadi daging. Kalau di situ disebut di bahasa Inggrisnya become flesh, menjadi daging. Nah, kalau kita lihat di situ yang kedua, maka Yesus yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging. Itu nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Iya. Yang kedua? Oke. Kita lanjutkan lagi nomor 3. Kisah pasal 22 ya. Kisah pasal 2 ayat 22. Nah, ini harus kita garis bawahi lagi supaya kita dapat dari sorga kembali ke sorga. Oke. Dia sudah turun kan di nomor 2 kan? Sudah turun menjadi manusia. Oke. Nah, sekarang kita ke Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Garis bawahi, Yesus dari Nazaret. Sudah kan? Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Garis bawahi, kamu salibkan. Dan kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia. Garis bawahi, Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau telah berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah
bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta ini. Kadang-kadang membaca gini bagus loh saudara, buat kita nggak ngantuk. Kecuali mendengar pasti bisa juga kan. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dengan dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan, garis bawahi, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, garis bawahi, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi garis bawahi, menjadi Tuhan dan garis bawahi lagi Kristus. Nah makanya nanti kita akan tahu Kristus itu dari sini. Jadi jangan lupa dengan yang saya jelaskan tadi saudara ya, supaya kita akan memahami prosesnya. Bisa mengerti? Nah, coba kita ulangi di situ di ayat Yesus yang kita garis bawahi. Yuk, Yesus dari Nazaret, itu maksudnya Yesus yang hidup sebagai manusia biasa. Yesus yang hidup sebagai manusia biasa. Kemudian yang kita garis bawahi berikut, nah berarti Yesus yang disalibkan. Yang kita garis bawahi berikut, nah Yesus yang dibangkitkan. Terus garis bawah yang berikut, nah Yesus yang ditinggikan. Garis bawah yang berikut, nah Yesus yang duduk di tahta. Garis bawah berikut, nah Yesus menjadi Tuhan. Garis yang berikut, ya Yesus menjadi Kristus. Itu di Matius tadi, Yesus yang melahirkan Kristus. Terus mengerti prosesnya? Bisa paham? Saya akan jelaskan nanti perlahan-lahan saudara, ya kita bisa paham. Jadi karya Kristus itu dimulai dari sorga kembali ke sorga. Nah makanya prosesnya tadi, Yesus yang sudah ada sebelumnya sebagai firman, firman yang menjadi daging, itu yang kedua, Yesus yang menjadi daging. Bisa paham? Yang ketiga, Yesus yang hidup sebagai manusia. Yang keempat, Yesus yang disalibkan. Yang kelima, Yesus yang dibangkitkan. Yang keenam, Yesus yang ditinggikan. Yang ketujuh, Yesus yang duduk di tahta. Yang kedelapan, Yesus yang kesembilan, nah Yesus yang menjadi Kristus. Kita kembali ke Roma tadi, biar kita simpulkan saudara. Roma pasal 10 ayat yang ke-6. Sudah? Nah, Roma 10 ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman. Nah, jadi semua yang kita bagikan tadi, bukan semua yang kita bagikan, semua yang saya bagikan. Nah, jelas dong ya? Jelas. Semua yang saya bagikan tadi harus kita terima dengan iman. Jadi kita nggak bisa berkata di dalam hati kita, bagaimana mungkin? Nah, kalau kita berkata bagaimana mungkin, maka kita akan hidup oleh hukum Taurat. Itu di ayat yang kelima. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Padahal tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya kita orang percaya yang duduk di sini itu hidup oleh iman. Iman kita seperti apa? Seperti yang saya sebut tadi, ayat 6 sampai 7, bahwa Yesus melakukan karya yang sempurna. Jadi kan selama ini mungkin yang kita tahu Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang disalibkan. Padahal ada yang lebih sempurna dari itu. Dari sorga turun ke jurang maut dan kembali ke sorga. Nah, iman kita harus begini, saudara. Kalau begini iman kita, maka kita akan diselamatkan. Coba lihat ayat yang ke-9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah harusnya iman kita. Percaya bahwa ayat 6 dan ayat 7 ya dan amin. Bisa mengerti? Nah, di ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Begitulah cara kita diselamatkan. Percaya dan mengaku. Makanya kita yang ada di ruangan ini, kalian pernah nggak lakukan ini dalam hidup? Tidak cukup hanya percaya di hati saja, tapi tidak mengaku. Kenapa? Itu bukan iman. Nah, coba saya bagikan dulu ya. 2 Korintus pasal 4, coba. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman, ini nyawa iman ini, hidupnya iman. Oke? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, kami juga berkata. Inilah iman. Makanya dikatakan di Roma tadi, kalau kamu percaya dan mengaku dengan mulutmu, itu sama dengan iman, kamu diselamatkan. Bisa paham? Nah, kalau kita beriman seperti ini, kita akan diselamatkan. Nah, perhatikan sama saya. Karena ini sangat indah. Saya kira ini menjadi hal yang akan membuka pengertian kita dari apa yang saya sampaikan dengan iman tadi, menyelamatkan. Dengarin saya coba. Jadi Yesus yang turun dari sorga ke bumi dan turun ke jurang maut, coba bayangkan itu seperti orang yang menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Jadi orang yang tenggelam ini dipegang tangannya, diangkat ke atas, dibawa ke perahu. Itu arti diselamatkan sebenarnya. Bisa paham? Jadi Yesus melakukan itu dari sorga untuk memegang tangan kita dan mengangkat kita dari kematian dan dibawa ke perahu hidupnya untuk kita dibawa kembali kepada Bapa. Itu arti diselamatkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami itu? Ya oleh iman tadi. Makanya disebutkan begini, kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada terangnya. Makanya kita tidak ada lagi di dalam alam yang namanya maut, karena engkau sudah dipegang tangannya karya Yesus ini dan membawanya kembali kepada. Tapi itu harus kita buat oleh iman. Bisa paham? Nah, yang indahnya begini, saudara. Katakan iman dulu. Iman. Kita ke Galatia tadi, ayat yang ke-16 tadi. Kembali lagi. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah itu maksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Sudah bisa paham? Nah, Kristus tadi saya sebut adalah kita. Kalau kita lompat di ayat yang ke-27, nah di sini kita baru dapat kesimpulan yang pertamanya. Ayat 27 sudah sampai. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Jadi ini bukan lagi Yesus, tapi udah kita, saudara. Yes. Nah, coba garis bawahi dibaptis dalam Kristus. Apa kata arti dibaptis? Disatukan. Itu arti dibaptis. Baptis itu baptizo, disatukan. Jadi dibaptis di dalam Kristus artinya kita disatukan di dalam Kristus. Bisa paham? Nah, oleh apa kita dibaptis dalam Kristus? Ya tadi, oleh iman tadi. Bisa paham? Dia memegang tangan kita. Dia membawa kita ke dalam hidupnya. Kita dibaptis dalam
kita disatukan dalam Kristus oleh iman. Amin. Bisa paham ya? Nah, jadi kalau kita lanjut, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus dibaptis dalam Kristus. Bagaimana caranya? Dibaptis air? Tidak. Beda itu. Dibaptis dalam Kristus itu oleh iman, bukan oleh dibaptis air. Oleh iman. Nah, supaya lebih lengkap dan kita tidak berkata ini mengada-ngada, saya bagikan Roma pasal 6 bahwa dibaptis itu adalah dijadikan satu di dalam Yesus. Coba kita baca ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita mengalami kematiannya, mengalami kebangkitannya, mengalami semua perjalanan Yesus tadi oleh imanmu, karena kita dibaptis di dalamnya. Berarti kita ada di dalam Yesus, termasuk waktu Dia ke jurang maut, termasuk waktu Dia menjadi Kristus. Karena nggak mungkin dong kita satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, satu dalam hidupnya, tapi nggak satu di dalamnya saat Dia ditinggikan. Nggak mungkin. Kita satu dalam semua perjalanan Yesus. Termasuk kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya itu indahnya. Bisa mengikuti ya? Coba Filipi pasal Efesus, coba. Mengapa kita ada sebelum dunia dijadikan? Padahal kita lahirnya tahun 2000. Karena kau ada di dalam Yesus, dan Yesus sudah ada sebelumnya. Itulah dibaptis dalam Kristus. Perhatikan coba ya. Indah sekali. Saya sudah mulai dekat pada akhirnya. Khotbahnya maksudnya bukan nafas saya. Bapak itu mau meninggal ya, bukan. Khotbahnya. Ini di dalam Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kan itu saudara. Bagaimana mungkin? Tapi ingat tadi, plototin saya. Inilah kebenaran karena iman. Amin. Jangan katakan dalam hatimu, bagaimana mungkin? Iman kita nanti tidak seperti Roma tadi. Nah, itu bukan generasi Kristus, saudara. Generasi Kristus, perhatikan saja. Dia harus percaya bahwa dia ada di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan. Sampai perjalanannya ke jurang maut, sampai dia duduk di tahta, kita ada di dalam. Amin. Itu iman generasi Kristus. Haleluya. Nah, coba ya, ini indah sekali. Kalau iman kita nggak begitu, pantasan kita jatuh bangun aku dan seterusnya. Loh, kok tahu kan kita? Berarti sama kita ya. Tapi itu nanti setelah khotbah kita ceritakan ya. Setelah khotbah kita ceritakan. Saya suka karena kita dari asal yang sama. Berarti kita bukan orang asing ya. Efesus 1 ayat yang keempat, coba lihat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi kita yang beriman, yang dibaptis dalam Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Amin. Sudah juga turun ke jurang maut oleh kematiannya dan duduk di tahta. Haleluya. Ini iman yang nggak boleh tergoncang. Jadi bagaimana Yesus melahirkan Kristus? Engkau harus dibaptis dalam Kristus oleh imanmu. Itu Galatia 3 tadi.
Ini kasih karunia, nggak perlu ada usaha. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, tapi karena kasih karunia. Amin. Saya mau lompat dan saya mau akhiri dengan pertanyaan. Gua bertanya pernyataan ini, dengarin saya. Tadi Kristus kan banyak, tapi Galatia berkata banyak tapi satu. Yes. Coba kasih tahu sama saya, apa yang membuat banyak bisa menjadi satu? Saya kasih mobil, tapi gambarnya aja. Apa yang membuat, apa yang bisa kita buat supaya banyak ini menjadi satu? Karena dikatakan di Galatia, coba kita lihat, itulah Kristus. Galatia pasal yang ketiga. Ini yang saya sebut tadi, tidak semua orang percaya itu generasi Kristus. Yang kurangnya di mana? Kan mereka beriman. Oh, ini dia yang kurang. Lihat ya. Coba kita lihat dulu Galatia tadi. Galatia 3 ya. Ini yang kurang. Ini yang enggak banyak gereja pahami. Saudara. Lihat ya. Di ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua ini kan banyak, adalah satu. Yes. Bagaimana banyak menjadi satu? Coba kita buka lagi dulu 1 Korintus 12 ayat 12. Ini endingnya, jadi penting sekali untuk memahami doktrinnya supaya bisa lanjut besok. 1 Korintus 12 ayat 12, inilah Kristus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Amen. Demikian pula Kristus. Haleluya. Jadi Kristus itu banyak menjadi satu. Yes. Satu kepalanya, satu tubuhnya. Apa yang membuat banyak menjadi satu? Saya kasih hadiahnya mobil. Yang saya pahami dari hukum rohani, banyak menjadi satu adalah oleh ikat janji. Yes. Haleluya. Dua menjadi satu hanya bisa dilakukan oleh ikat janji. Itulah suami istri. Makanya generasi Kristus tidak cukup hanya percaya, beriman seperti tadi, tapi dia juga harus masuk Amen. dalam hubungan ikat janji. Yes. Karena begitulah kita bisa menjadi Satu. Gak cukup hanya aku orang percaya sendirian, cukup enggak bisa. Kita gak akan bisa menggenapkan semua janji Tuhan. Bahkan dikatakan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat ini. Kamu itu plural, becomes harakasabaka. Iya, become singular, banyak menjadi satu oleh ikat janji. Besok saya akan bagikan ikatnya. Nah, kalau ada lagi titipan, titipannya enggak gitu kan? Nah, harus dong. Nanti disiapkan titipannya, jangan beritahu profil. Katakan ikat janji. Ikat janji. Banyak menjadi satu. Hanya menjadi satu. Generasi Kristus Generasi tidak Kristus cukup hanya beriman. tidak cukup hanya Secara pribadi, secara tapi pribadi, dia harus terikat tapi dia harus terikat menjadi satu. menjadi satu Banyak anggota. dengan banyak anggota. Itu tubuh. Itu tubuh. Makanya disebut Yesus Kristus, dia kepala. Kristus Yesus. Amin. Bisa paham maksud saya? Makanya Alkitab itu ada Yesus Kristus, ada Kristus. Yesus. Yesus Kristus itu Yesus yang melahirkan Kristus. Kristus Yesus, Kristus tubuhnya, Yesus kepala. Yes. Tapi itu adalah satu. Kita harus memahami ikat janji. Jadi kalau kita tidak memasuki hubungan ikat janji sebagai orang percaya, gak nampak powerfulnya lagi generasi Kristus. Karena mereka hanya orang percaya individu. Tidak, katakan tubuh Kristus. Tubuh Kristus Adalah terikat. adalah terikat. Apakah aku terikat? Sama siapa? Harus jelas dong. Kalau tidak, ya gak mungkin ranting berbuah kalau dia tidak nempel pada pokok.
Jadi banyak orang Kristen tidak berbuah karena dia tidak mengalami akan janji. Karena ranting pada pokok itu adalah hidupku di dalammu, hidupmu di dalamku. Ini penting. Jadi katakan karya Kristus yang sempurna. Karya Kristus yang sempurna. Di sorga. Di surga. Ke jurang maut. Turun ke jurang maut. Kembali ke sorga. Dan kembali ke surga. Oleh imanku. Oleh imanku. Aku dibaptis dalam Kristus. Aku dibaptis dalam Kristus. Aku ada di dalamnya. Aku ada di dalam. Dari kekekalan. Dari Sampai kekekalan. pada kekekalan. Sampai pada kekekalan. Aku adalah Aku adalah tubuh Kristus. tubuh Kristus. Di mana iblis diinjak, di Bawah bawah kaki Kristus. kaki itu tubuh. Yes. Jadi gereja lah nanti yang akan membuat iblis. Yes. Tapi gereja yang ada di level Kristus. Ya. Jadi hanya orang percaya. Saya berharap ini tidak terlalu memberatkan kita menerimanya. Dan kalau memberatkan, share ke kanan kirinya pasti lebih ringan. Berat ya kalau kita bawa-bawa lagi sendirian ke rumah. Nah, sharing nanti pasti lebih ringan. Mau lebih ringan lagi? Datang besok. Pasti lebih ringan. Saya berdoa supaya momen yang singkat ini kita bisa paham dan ada roh pengertian. Saya bisa menjelaskan yang lebih powerful. Tahu kita semua di sini. Kalau nanti ada momen yang indah, Yesus yang ada di sorga, kita kan di situ. Bagaimana kau mengalaminya? Kau harus tahu kebenaran ini. Ini doktrin apostolik. Yes. Waktu firman menjadi daging, kau kan ada di situ. Bagaimana kau mengalaminya? Karena Yesus adalah jalan, dia membuka. Contoh saja, kenapa firman itu jadi makanan? Makanan jadi daging dalam diri kita. Karena firman menjadi daging. Itulah sebabnya kau mengalami itu. Makanya dia bisa manis dan lezat di mulut. Karena hanya makanan yang kau makan jadi daging. Makanya firman yang kau dengar di situ bisa jadi daging. Karena sebelumnya Yesus sudah menjadi daging. Setiap tahapan itu ada hal-hal yang harus kau paham. Tapi waktu kita tidak cukup. Semoga Yesus belum datang. Sehingga kita bisa katakan imanku pada Yesus. Ada Yesus. Powerful. Makanya jadi orang Kristen gak hanya aku percaya Yesus, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Lebih luas. Aku generasi Kristus. Aku generasi Kristus. Beda dengan orang percaya. Beda dengan orang percaya. Aku terikat janji. Aku terikat janji. Coba katakan kanan kiri. Pada siapa? Jangan hanya itu saja. Kita sambung besok. Bapak terima kasih buat sesi ini. Kami tahu kebenaranmu begitu luas. Yes. Kamu akan mengetahui kebenaran dan Yes. Amin. akan membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Yes. Karena kebenaranmu itu Yes. adalah kuasa. Ya. Kuasa yang mendengar, Ya. yang percaya. Yes. Demi nama Yesus. Amin. Di ruangan ini lahir generasi Kristus. Harapanmu dan kerinduanmu yang kau taruh dalam diri. Amin. Sehingga kami bangkit untuk menggenapkannya. Demi nama Yesus. Yes. Tuhan kasih karunia-Mu, Tuhan Roh-Mu untuk membantu kami Yes. hidup di dalam-Nya. Amin. Berkati kami semua Tuhan. Dan bawa kami kembali besok Tuhan. Dan kami mau lebih mengasihi, Amin. lebih dalam denganmu. Tentu oleh firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati sama-sama berkata. Sharing, jangan pulang tanpa mematrikan di dalam pengertianmu yang kau dapat hari ini. Bagaimana cara mematrikan? Sharing, internalisasi, patrikan yang belum ada tambahin dari masa lalu. Yang sudah kau punya, orang yang kau yakin patrikan lagi. Jadi itu akan menjadi milik kita. Masing-masing harus punya. Amin. Ada yang merasa rugi datang hari ini? Ya. Ada rugi, berarti
ini kita jadi orang yang beruntung. Amin. Amin. Nah, untuk itu karena besok kita juga mulai jam 9 kita on time. Karena kalau udah begini nggak mungkin 3 sesi. Apa sesi ini? Ini kita sudah sesuatu. Amin. Yes, amin. Amin. Ya. Jadi besok itu Pastor Chris dan kami juga tetap akan sharing. Tetapi ini makin dalam lagi. Bukan hanya dalam lalu mati, bukan. Ini dalam, tapi kita kembali lagi. Yes. Sekali lagi. Amin. Turun, tapi kita ambil lagi. Ya. Artinya di level ini pastikan bahwa kita yang dibaptis di dalam Kristus, berarti kita didudukkan bersama dengan Kristus. Ya, Kristus yang sebelum dunia ini ada, yaitu firman, Yesus yang juga sudah menjelma menjadi manusia, ya, yaitu yang sudah menjadi daging, kemudian Yesus yang telah sebagai manusia biasa dulu. Karena dia diproses selama 33 setengah. Dia mengalami proses, dia juga lapar, dia juga pernah menangis. Nah, itu prosesnya. Tapi juga dia ada dibentuk dalam rumah rohani. Kemudian apa yang terjadi? Kristus yang telah mati, Yesus yang telah mati, betul kan? Yang disalibkan dan mati. Kemudian yang dibangkitkan, Yesus yang ditinggikan, Yesus yang Duduk di tahta. Jadi setelah ditinggikan nggak ngawang-ngawang, seperti yang banyak pikiran di awang-awang, dia duduk di tahta. Itu yang saya maksud. Yesus harus ditawan dulu di sorga. Ingat itu. Tapi kita juga akan ada di dalam di posisi itu. Kemudian Yesus yang Jadi Tuhan. menjadi Tuhan. Ya. Kemudian Yesus yang menjadi Kristus. Yes. Jadi generasi Kristus itu bukan cerita Dongeng. asal bunyi di dalam Alkitab. Jelas tadi juga sudah disebutkan Yesus Kristus adalah Dia kepalanya, tapi Kristus Yesus adalah kita tubuhnya. Yes. Yang melakukan tugas pemulihan gereja, karena musuh sudah berada di bawah tubuhan. Yes. Amin. Daud berkata, duduklah di sebelahku Sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Jadi siapa yang menginjak iblis? Yes. Yang di dalam level Kristus. Ini harus bisa mengerti. Jadi yang dimaksud generasi Kristus adalah generasi yang berkuasa, berpemerintahan, berotoritas. Makanya kita diberi tugas memulihkan segala sesuatu. Kalau kita nggak punya otoritas, kita nggak bisa memulihkan. Yes. Karena kita punya otoritas, makanya kita diberi tugas memulihkan segala sesuatu. Sampai gerejanya, kepala gerejanya lihat sudah siap, barulah dia turun. Jadi jelas kita ini adalah generasi yang sudah ditentukan untuk zaman. Oh, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini bukan sedang ada di gereja-gereja. Ini gereja. Ingat, ketika kamu hidup dibaptis di dalam level ini, kamu lihat hidupmu akan berubah. Keluargamu akan berubah. Kamu tidak lagi berputar-putar dengan masalahmu. Karena apa? Karena Kristus sudah melakukannya. Kita juga di level yang sama. Makanya di dalam Dia kita didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Jadi dari surga turun ke dunia orang mati, naik ke surga lagi. Itu kita level dan juga posisi rohani. Sekali lagi tepuk tangan. Haleluya. Ada doa pengurapan kalau kebenaran itu sudah ada dalam itu lalu kau deklarasikan. Iblis yang sebelumnya bercokor bengkak langsung lari. Karena kamu yang mengukurnya. Amin. Dengan tanganmu dengan kebenaran. Haleluya. Dengan kebenaran kita membunuh musuh. Dengan kebenaran kita menghukum dia. Jadi selama ini bercokol di dalammu ini tidak lagi. Sudah keluar aku udah bengkak. Jangan kasih mulus. Amin. Kalau iblis lari daripadamu jangan kasih mulus. Bengkak dulu dia. Biar dia pergi. Amin. Come on. Jangan terlalu enak dia keluar dari selama ini bercokol lalu dia keluar dengan mulus. Enggak, bengkak pukul dengan kebenaran.
Ingat deklarasi, sampaikan, ya. Kemudian karena roh iman itu berbicara apa? Saya percaya, maka saya berkata. Amin. Sebab firman iman ada di dalam mulutmu. Firman itu ada di dalam mulutmu dan juga ada di dalam hatimu. Itulah firman iman yang saya sampaikan kepadamu. Haleluya. Sehingga apa? Ketika firman iman itu dalam kita, Alkitab berkata, maka kita akan menggunakan imannya Allah. Sehingga ketika dia berkata kepada gunung ini pindah, beranjak, maka tercampak lihat ke dalam laut. Kenapa? Karena perkataan kita sekarang di level Kristus. Haleluya. Kemudian bagimu, mudahkah Yesus melakukan semua itu? Sebenarnya ada di dalam kesulitan, tapi dia lakukan itu karena kasihnya kepada kita. Haleluya. Tidak mudah Allah menjadi manusia. Gak mudah. Ya, gak mudah. Dia yang punya restoran tapi kelaparan. Mengerikan ini. Atau dia punya bapaknya konglomerat tapi dia miskin. Yesus mau melakukan supaya kita diangkat di level Kristus. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu Bapak, kami teguhkan kebenaran yang datang kepada kami. Kami tahu bukan hanya mengetahuinya, tapi kami dibawa di level yang seperti itu. Roh Kudus yang akan menolong kami sepanjang malam ini ketika kami merenungkan, ketika kami mengulang, ketika kami berdiskusi dengan lain, ada level yang baru dibawa dalam kehidupan kami. Itulah waktunya datang pemulihan kepada kita, pemulihan kepada keluarga kami, pemulihan bagi kota dan desa kami, pemulihan seluruh kehidupan kami. Datanglah di dalam kami, terjadilah di dalam kami. Teguhkan hari ini di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kok lagi saya udah besok kita kerjakan lagi. Puji Tuhan. Sekarang panitia silakan. Biasa, terima kasih Pak ya. Bapak Johnson. Beri tepuk tangan dong untuk terima kasih juga Pak ya. Hari ini saudara ada sedikit pengumuman. Yang pertama bahwa jangan lupa besok kita memulai, bahkan sudah tiba di tempat ini sebelum jam 9 ya, karena jam 9, setengah 9 sudah di sini. Di jam 9 kita sudah memulai pelatihan kita. Yang kedua, baju jangan lupa adalah menggunakan baju batik ya, skotnya, dan jangan lupa neteknya di bawah. Kalau misalnya nanti neteknya ini biar nggak lupa masukin ke dalam tas ya gitu ya, ke dalam tas supaya besok langsung ingat gitu. Terus yang berikutnya, setelah ini kita akan makan sore. Masih ada 1 jam lagi waktu kita makan sore sambil kita internalisasi. Sambil internalisasi, mungkin dari panitia memberikan bahan internalisasinya. Yang pertama adalah coba nanti ceritakan bagaimana kronologi Yesus melahirkan Kristus ya. Nah itu ya. Yang kedua adalah ya, bagaimana menjadi menjadi apa? Generasi Kristus. Ya, bagaimana menjadi generasi Kristus, karena tidak semua orang percaya Kristen itu adalah generasi Kristus. Itu bahannya ya. Kalau belum selesai nanti dijamin itu kan, ya besok masih bisa kita lanjut. Oke, mungkin selanjutnya nanti seperti tadi untuk perempuan di ruangan tempatnya dan laki-laki di sana, makanan sudah disediakan penelitian. Tapi sebelumnya dulu kita persilakan dulu para pastor